Tes, selamat malam Mbak Dendra. Kenalkan saya Julius Ferdinand dengan akhiran NIM 156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, analisa saya dari brand Probit.co dengan judul Transformasi Digital Probit.co dari pencatatan manual menuju sistem pemesanan cerdas. Studi kasus analisa aplikasi rekayasa transaksi lunak. Dari yang pertama di sini ada terjebak dalam proses manual. Kenapa saya mengambil kasus ini? Nah, dari banyaknya chat pelanggan yang menumpuk membuat proses manual menjadi rumit dan berantakan. Tahapan proses manual yang panjang dan berulang mengakibatkan antrian pesanan sering menumpuk, yaitu pertama dari chat, lalu kirim katalog atau gambar, yang ketiga ada cek stok fisik, yang keempat ada catat di buku atau spreadsheet, dan yang kelima ada konfirmasi transfer manual. Jadi itu memerlukan waktu untuk proses pemrosesan manual seperti itu, Kak. Ya, kita selanjutnya ada mengapa sistem manual harus ditinggalkan. Yaitu yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada pesanan tenggelam, jadi kehilangan penjualan. Yang kedua ada tanpa update stok otomatis, overselling dan reputasi menurun. Jadi di stok belum ada, kosong, tapi yang pesan ada gitu. Jadi kurang efektif. Terus selanjutnya ada cek mutasi bank satu persatu. Nah ini yang lumayan agak tricky karena dalam beberapa kasus ada yang mengedit bukti transfer itu gitu Pak. Terus yang ada ini data tersebar di chat. Jadi semua yang di chat akan masuk seperti itu Pak. Tidak ada analisis performa bisnis seperti terjual berapa atau apa seperti itu. Dan yang terakhir ada pencatatan berbasis teks. Di sini ditakutkan ada human error seperti misal pesannya barang A, tulisannya mirip dengan barang B. Jadi dia ada chance untuk human error kesalahan begitu Pak. Nah, solusinya, aplikasi web pemesanan mandiri, service platform untuk pelanggan dan admin. Mengedit tumpukan chat dengan alur transaksi digital yang terstruktur, otomatis, dan real-time. Data dienkripsi demi keamanan privasi pelanggan. Jadi, pelanggan tinggal memilih produk, setelah itu dia akan check out, melakukan pembayaran dengan metode yang sudah disediakan, dan ketika sudah melakukan pembayaran, itu akan masuk ke admin dengan apa apa saja yang sudah akan dipesan seperti itu. Selanjutnya di sini ada arsitektur fitur prioritas. Yang pertama ada katalog dan keranjang real time. Pelanggan memilih produk dan melihat ketersediaan stok aktual secara mandiri. Jadi di sini stoknya akan update terus seiring berjalannya waktu gitu. Lalu ada checkout dan bukti bayar. Form pemesanan terstruktur dengan nomor order unik dan unggahan bukti transfer yang terintegrasi gitu. Selanjutnya dan yang terakhir ada dashboard admin sentral. Pusat kendali dengan autentikasi token untuk memantau pesanan masuk, status pengerjaan, dan sisa bahan baku. Seperti yang sudah saya bilang tadi di katalog itu, eh, stok akan terupdate terus-menerus, dan juga bukti pembayaran akan langsung terupload, terupdate di database. Seperti itu, Mar. Nah, di sini bukan hanya sekadar menulis kode, langsung kode. Jika langsung coding, akan rawan bug pada pembayaran, arsitektur tidak bisa diperbesar, dan membuang waktu fitur yang tidak terpakai. Di sini kita menggunakan pendekatan RPL. Yang pertama itu ada mencegah kerugian, pengujian, atau testing, modul stok, dan pembayaran sebelum rilis. Yang kedua ada aksesibilitas, arsitektur siap menampung varian produk baru dan reseller. Dan yang ketiga ada efisiensi, desain presisi dengan use case dan IRD. Di sini ada metodenya, metode pengembangan incremental, membangun sistem secara bertahap. Dipilih karena paling realistis untuk UMKM. First Bits tidak perlu menunggu sistem selesai 100%, fitur yang paling mendesak, pesanan dan stok, dibangun, dirilis, dan langsung dirasakan manfaatnya. Di sini ada tiga tahapan transformasi First. Yang tahapan pertama ada fondasi transaksi dari fokus utamanya, yaitu form order, custom, dan pemantauan stok bahan baku otomatis. Yang tujuannya meninggalkan pencatatan buku manual secepatnya. Seperti yang di awal tadi, pencatatan di buku atau di Google Spreadsheet itu akan ditinggalkan. Lalu tahap kedua ada manajemen operasional. Modul status dikerjakan oleh tim produksi dan pencatatan status pembayaran. DP atau lunas. Aslinya ini tidak ada DP, jadi pembayarannya langsung lunas di depan, seperti aplikasi e-commerce pada umumnya, seperti itu, Pak. Dan yang tahap ketiga ada ekspansi
manajerial, laporan keuangan otomatis, dan notifikasi WhatsApp API untuk kepuasan pelanggan loyal. Nah, jadi di di web ini juga selain ada eh, ada stok update gitu-gitu, ada juga notifikasi ke WhatsApp untuk konfirmasi lebih lanjut seperti itu, Pak. Jadi tapi konfirmasinya itu akan berbentuk otomatis, tidak manual seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada simulasi masalah dan mitigasi proyek. Kasus pemilihan tiba-tiba fitur memiliki fitur katalog promo saat tim sedang fokus mengadakan modul stok. Nah, solusinya itu yang pertama ada peminatan tidak ditolak, tetap dievaluasi. Yang kedua ada fitur baru masuk ke dalam daftar tunggu. Dan yang ketiga ada hasil, tim tetap fokus merilis fitur transaksi inti tepat waktu pada saat mengorbankan kualitas. Jadi di sini ada evaluasi dan skala prioritas yang fokus dirilis fitur inti dan masuk ke daftar tunggu. Seperti itu, Pak. Nah, di sini ada dampak akhir juga, dampak akhir transformasi atau business value. Yang pertama itu ada operasional presisi, meminimalisir salah produk, ukuran atau warna berkait form pesanan terstruktur. Yang kedua ada efisiensi waktu, memangkas jam kerja admin dalam mencetak stok fisik dan mutasi rekening. Dan yang terakhir ada keputusan berbasis data. Pemilik usaha kini dapat melihat laporan performa penjualan harian secara instan dan akurat. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, Pak. Keputusan berbasis data ini, jadi akan ada update terus setiap harinya. Penjualannya berapa, pengeluaran berapa, dan pemasukannya berapa. Dan juga apa yang cancel-cancel gitu ada berapa juga akan masuk semua di sini, Pak. Terdata secara terstruktur setiap hari. Itu secara real time. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.